remaja-remajanya lah gitu. Ya emang, dan kalau misalkan aku lagi di rumah lagi ngapain mana-mana, aku tetap bergaul tapi aku online. Doyan main game. Oh, game online ya. Game online. Semua gue jajal. Dari awal keluar, dan memang karena orang tua juga ngasih ya, Oh, gitu kan. iya. Emang nggak ngelarang lah gitu. Sangat-sangat luar biasa. Kita sambut Kak Melisa. Gimana? Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tolong ya, diredam dikit. Oh iya. Boleh ya? Boleh. Aduh, gimana ya? Cerita dong, apa sih yang dirasa dulu tuh sebelumnya itu, sebelum bergabung sama sebelum mualaf itu dulu gereja di mana sih Kak? Ini kita mention nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah ya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa lah ya, udah lama. Dulu di gereja Katolik aku Katolik. Oh, Stella Maris Pluit. lumayan jauh ya. Jauh banget, Jakarta Utara jauh. Itu dulu masa-masa kegalauan itu berapa lama sih Kak? Galau apa nih? Galau masa kegalauan sebelum mualaf. Oh, galau sebelum mualaf tuh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sekarang sudah tahun keberapa menjadi mantan Mantan apa? mantan kafir. Mantan kafir. Bapaknya banget sih bahasanya. Ini anak didik. Oh iya, bapaknya lagi nggak ada beneran kali ini. Lagi kita jajah. ditinggal. Kita jajah tempatnya. Kita jajah. Iya, berapa? Sekarang tahun keberapa Kak? Sekarang aku tahun ke 10. Wow. 2026 ini masuk 10. Berarti Iya ya, benar. 2026. 2016. Tahun ke-10. Cerita dong pengalamannya. Aduh, aku kan masih newbie ya Kak. Sepuh nih, sepuh. Oh iya. Tolong ya, sepuh. Nggak, bercanda Mbak Wil. Berbagi pengalaman dong Kak, gimana sih rasanya awal-awal tuh gimana gitu? Aku awal-awal gimana ya? Sebenarnya kalau aku tuh karena dari kecil kali ya. Dari kecil itu memang lingkungan aku dan keluarga besar aku semua itu orang Chinese. Oh, oke. Jadi Cindo semua lah aku lah gitu. Nah, dan baru aku nih yang agak lain dikit. Gitu. Sebenarnya aku termasuk orang yang ekstrovert juga, introvert juga. Aku di tengah-tengah, di ambang-ambang. Kalau lagi pengen sendiri, aku sendiri. Kalau lagi pengen keluar sama teman-teman, aku keluar sama teman-teman. Nah, kalau pas aku lagi keluar sama teman-teman itu, nggak pernah sama teman sekolah. Jadi sama? Pasti sama teman gereja. Oh, berarti pemuda-pemudi gereja ya? Iya, anak-anak itunya, remaja-remajanya lah gitu. Ya emang, dan kalau misalkan aku lagi di rumah lagi ngapain mana-mana, aku tetap bergaul tapi aku online. Doyan main game. Oh, game online ya? Game online. Semua gue jajal. Dari awal keluar, dan memang karena orang tua juga ngasih ya, Oh, gitu kan. iya. Emang nggak ngelarang lah gitu maksudnya. Nah, pada saat itu masa kegalauan itu sampai pada akhirnya ketemu dulu, syahadatnya di mana? Di tempat Kodondi kah atau di mana? Wah, belum ketemu Kodondi di Oh, situ. belum ketemu Kodondi belum ada studio ini juga. Oh, belum bisa. Nah, itu jadinya gimana tuh Kak? Dulu zaman 2016 tuh syahadat masih dihitung agak-agak sulit. Oh, Karena dulu tuh belum ada rumah mualaf. Kayak gitu tuh belum ada, kayak tempat singgah buat mualaf apa tuh belum ada. Ada beberapa tempat yang aku datengin, kayak ada beberapa masjidnya gede gitu, tapi mereka minta bayaran, ada. Terus ada juga yang tempat singgah mualaf aku samperin juga, mereka ngotot kita setelah syahadat itu harus ponpes di sana untuk menjadi ya pendakwah lah gitu kan. Kan nggak semua orang jalurnya ke sana gitu kan. Itu juga akhirnya aku mundur. Nah, saat itu aku memilih untuk syahadat di MRBJ. Awalnya Desember 2025. 2015. 2015. Desember 2015 aku ke MRBJ, ngobrol-ngobrol di sana, ternyata mereka bisa syahadatin kita, dapat sertifikat juga gitu kan. Jadinya aku syahadat di situ. Untuk link ke sananya itu cari-cari sendiri gitu atau Enggak. ada Jadi kan aku memang pas awal nguliknya itu gara-gara aku aktif di gereja.
Terus pas aku aktif di gereja itu, aku suka banget sama ikut-ikut kegiatan-kegiatan mereka. Jadi tuh hampir every day, almost every day tuh abis sekolah, gua tuh pasti ke MRBJ? Nggak, ke gereja. Oh, ke gereja. Pas masih belum musim ya gitu, pasti itu gua. Jadi rutinitas gue lah pulang, kalau nggak main sama teman gereja, ke mall atau apa, terus ke gereja malamnya gitu, atau ke rumah temen. Ke rumah temen pun tuh untuk worship. Nyanyi-nyanyi lagu Hillsong gitu, lu bayangin. Ya kan? Terus udah gitu karena rata-rata di situ juga temen-temennya Anak Tuhan anak banget muda, lah ya. gitu. Jadi mereka juga saat itu gue masuk organisasi namanya Youth for Christ. Youth for Christ. Jadi itu basisnya mereka tuh ada di Filipina pusatnya. Nah, dia itu worshipnya itu setiap hari di situ Once a atau week. Once a week. Once a week. Itu setiap hari Minggu atau ada setelah ibadah atau? Kayaknya seingat gue ya, seingat gue antara Rabu apa Kamis gitu. Oh gitu. Jadi itu, setiap hari Minggu, di seminggu rumah sekali teman-teman muter-muter Oh, gitu. gitu. Kan lingkungan kan. Berarti kayak hampir sama kayak Komsel tapi lebih ke worshipnya gitu. Nah ya, tapi khusus anak muda gitu. Dan pernah suatu hari itu kita kayak ada manggil satu romo gitu, ikutan gitu kan sebagai buat sharing apa segala macam. Dia memang tidak memaksakan. Tapi dia bilang, kalau bisa ya, berarti mereka nggak maksain. Kalau bisa ada bawa satu orang masuk ke dalam agama Katolik, itu insya Allah, gitu ya. Insya Allah nih ceritanya bahasanya, katanya surga udah pasti. Dan saat itu gue yang kayak merasa lagi keren-kerennya sebagai orang yang sangat mengikuti Katolik sangat militan banget gitu ya. kan. Udah merasa keren gitu kan. Pengen banget bisa bawa gitu kan, satu apa ya, gue pikir teman-teman online gue banyak kan muslim, hampir 90% lah. Ada yang berhasil dibawa ke sana? Enggak ada. Nah, jadi target pertama gue itu saat itu adalah, dalam game itu kan juga ada komunitas, gue tuh doyan berkomunitas, gue suka gitu. Dan ketuanya itu adalah yang gue lihat tuh kayaknya ya, sepenglihatan gue, kerja, main game, tidur. Kerja, main game, tidur. Kerja, main game, tidur gitu. Jadi menurut pemandangan gue saat itu adalah dia bukan seorang muslim yang kafah. Ya kan? Jadi gue yang awalnya nyoba-nyoba nanya-nanya dia soal Islam. Sorry, bukan nanya. Jujur aja dia nyerang. Nyerang. Secara Katolik, sangat Katolik banget, tiba-tiba dapat begitu penyerangan terjadi ya. Pembahasan mulai kejadian 9/11 Iya. kan? Terus apa sih, lu dulu kok nggak boleh makan kepiting, terus sekarang boleh, gitu kan? Iya. Poligami, Iya. pedofil, Banyak lah. ya pokoknya ke arah situ lah Iya. ya. Masalahnya yang gue serang ke dia itu dia bisa jawab semua. Oke. Gitu kan, dengan nyantainya, dengan elegannya. Tapi yang gue nggak tahu adalah dia ternyata sedikit-sedikit juga belajar Bible. Waduh. Itu orang pertama yang gue serang. Coba lu bayangin. Saat dia nyerang balik ke gue gak ada yang bisa gue jawab satupun. Karena apa yang gue belajarin di gereja itu tidak ada di pertanyaan dia. Gak ada sama sekali. Contoh pertanyaannya kayak gimana sih kayak dulu itu? Contoh, Trinitas udah pasti. Itu udah pasti ya akan diserang pertama. Kedua, masalah hijab. Oh, oke. Banyak sih sebenarnya pembahasan kita banyak, cuman yang masih mandek di otak gue tuh masalah itu, sama satu tuh yang sampai bikin gue berubah tuh masalah patung. Oh. Kalau di Katolik kan banyak banget ya. Iya. Hampir semua salnya pasti ada patungnya. Gitu. Dia nggak nantangin gue. Lu gereja Katolik di tempat lo ada berapa? Dia bilang gitu. Kan di Muara Karang itu ada Stella Maris sama Regina Coeli. Jadi ada 2. Gitu kan, dekat Pik 1, di Pluit 1. Dan gue suka bolak-balik keduanya aja gitu kan. Lu datengin, dia bilang Regina Coeli, lu lihat muka patungnya, terus lu datengin ke Stella Maris, lu lihat muka patungnya. Pasti lu beda. foto, kalau sama gue sujud, dia bilang gitu katanya. Oh semangat gue. Dan pas gue find out, ternyata beda dong. Dan gue di situ kayak, kok gue nggak pernah notice ya, gitu. Sangat perbedaannya 2 muka ini gitu. Yang satu agak ke
Greek mitologi gitu. Yang satu agak ya apa kayak orang Arab lah gitu kan. Di situ gue udah kayak stop. Gue menghilang dari game itu. Gue mulai menipis dari komunitas itu juga. Mulai sedikit-sedikit ngilang lah gitu. Karena gue fokus kuliah juga kan saat itu. Dan di kuliah pun juga gue kayak banyak yang kayak kebetulan gue kuliah saat itu di UPH. Dan dia setiap tahun itu yang agamanya Katolik dan Kristen itu wajib melakukan kayak retret gitu. bukan retret, apa ya? Pendalaman Kita harus baik sama orang-orang miskin. Jadi kita datengin ke tempat-tempat bakti sosial lah gitu. Masalahnya bakti sosialnya pasti ada embel-embel plus gitu. Dan gue saat itu di sana udah setiap tahun gue melakukan itu gue merasa janggal. Maksud gue gini, kita mau bantu mereka. Tapi mereka anak-anaknya nggak perlu kita tarik, dimasukin dalam satu ruangan terus nyanyi-nyanyi ikut lagu kita gitu maksudnya. Sedangkan mereka mayoritas muslim. Anak-anak kecil itu ya maksud gue. Jadi walaupun mereka ada nama yayasannya juga, ya gue nggak mau sebut lah ya gitu. Cuman menurut gue it's not ethical aja gitu loh, gitu kan. Di situ gue udah merasa nggak usah deh gitu kan. Dan akhirnya gue cuman kuliah pulang. Gue nggak ada lagi ikut-ikut gimana di kuliah atau gimana gitu kan. Tadinya awalnya semester 1, semester 2 gue masih getol banget, masih ikut ini kegiatan itu gitu. Terus gue pun udah mulai lost kontak sama temen gue yang gue chat itu. Yang lost kontak dengan yang teman game yang tadi itu. Mulai menjauh lah ibarat mulai kata. Menjauh. Tapi gue tetap inget dengan apa yang dia tanya gue gitu kan. Terus sampai suatu saat juga mungkin dia takut dengan pertemanan gue sama dia retak atau gimana gitu ya. Jadi dia nge-cut gue di situ. Dia bilang sama gue gini, udahlah stop gitu kan. Kalau lu mau tahu lebih dalam dengan, kan jadi gue nanya, gue yang jadi nanya, gini gitu. Lu nonton aja deh gitu. Dikasihlah gue 2 orang, Ahmad Didat sama Zakir Naik. 2 orang itu. Gue tontonin tuh di YouTube kan, sambil kuliah. Nonton di YouTube sambil kuliah gitu kan, sambil main game juga gitu kan. Udah gitu, setelah selesai kuliah itu gue pasti nonton YouTube, bisa berjam-jam. Ya YouTube itu semuanya. Nah saat gue cek, omongan si Dr. Ahmad Didat tuh bener, Dr. Zakir Naik tuh bener gitu kan. Ya lo ada loh gitu. Mulailah di situ bergesekan. Kok gini sih, gue bilang kok gini gitu. Gue memang orang yang saat itu, walaupun umur gue udah sekitar 19 tahun, tapi gue nggak pernah pacaran. Nggak pernah. Lelaki, maksudnya ya ada PDKT ada. Pasti, ya. Dan gue bukan tipe orang yang suka kayak, gonta-ganti. kamu lagi apa? Udah emam belum? Gue nggak demen, nggak suka. Sleep call, aduh. Nggak bisa. Nggak kebayang. Gitu nggak ya. kebayang gue. Aduh sleep Lu call. kebayang nggak sih panas banget kuping lu? Teleponan sampai pagi. Aduh, nggak sanggup gue. Kan? Jadi gue juga tipe yang nggak bisa begitu. Jadi every time misalkan gue bestie sama cowok gitu kan, terus dia tiba-tiba say his feelings gitu kan atau apa gitu, terus dia tiba-tiba berubah jadi yang kayak ya kayak gitu lah gitu kan. Gue langsung ilfeel gitu. Gue yang ilfeel, gue yang mundur gitu. Gue kayak ya udah nggak bisa. Nah mulai dari situ mulailah kegalauan setelah lihat dari video-video itu mulai ngerasa galau. Nah itu mulai ngerasa galau. Nah mulai dari saat itu berapa lama untuk memutuskan untuk menjadi mu'alaf, Kak? Dari pas nonton itu. 18 itu gue mulai nonton. 18, 19, 20, 21, 22, 23 gue mu'alaf. Berarti 6 tahun. Iya, 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Gue sama ini gue ngomong ke orang 5 tahun, ini gue baru ngitung sekarang. 6 tahun? 6 tahun. Itu cukup, berarti selama 6 tahun itu kayak masa pencaharian dan segala macam, bener-bener ngerasa ini bener gak sih, ini bener gak sih, baru. Nah pada saat 6 tahun itu, kakak kan ke MRBJ nih. Setelah 6 tahun gue ke MRBJ. Iya, di situ diskusi dulu atau memang langsung
memutuskan Langsung. untuk mualaf. Saat itu gue nggak tahu siapa yang harus gue hubungin, jadi gue nekat hubungin dulu pakai BB ya, Iya, BBM, BBM. ya. Iya. BBM-nya temen gue dulu itu yang gue tektokan, gue hubungin kan. Terus setelah kayak ada di 2 tahun gue agak lost gitu sama dia, gue hubungin terus gue bilang, gue mau masuk Islam dong, lu mau bantuin gue apa enggak? Gitu kan, terus dia bilang oke lah gitu. Awalnya dia nggak mau, lu jangan main-main lo gitu kan, nggak mau lah ya kan. Iya iyalah, secara waktu itu nyerang gue. Iya. Benar dia percaya. Iya. Terus dia bawa gue ke MRBJ. Jadi pas di situ langsung syahadat. Tapi gue nggak bilang ortu gue, nggak tahu, bokap nyokap gue nggak tahu. Jadi gue memang orangnya yang tipe perempuan itu logika mungkin agak lebih jalan dibanding feelings gitu. Jadi Nah, setelah dari situ declare ke orang tua itu kapan? sebulanan kayaknya. Sebulanan. Saat gue udah merasa nggak mungkin gue bisa sholat. Oh, gitu. Nah, dari sebulanan itu declare, respon keluarga gimana, Kak? Pertama gue prepare dulu, gue planning sebulan itu. Karena gue udah tahu sifat orang tua gue tahu bagaimana mereka lah gitu kan. Jadi gue sangat memprepare semuanya. Gue ngomong dulu, tapi sebelum gue ngomong, gue udah mencoba mencari mualaf center. Gitu. Saat itu yang lagi booming banget tentang mualaf itu adalah mualaf center Indonesia. Gitu. Dulu almarhum Ko Steven. Nah, berarti pas dari situ. Tapi gue dibantuinnya sama, gue lupa deh sebagai apa ya. Sebagai apa sih kok gue lupa dulu. Hani Kristianto dulu namanya. Hani Kristianto. Oh, Hani Kristianto. Gue hubungin dia samperin gue, gitu kan. Baru ngobrol-ngobrol, dia ngasih gue step-step planningan untuk keluar dari rumah. Jadi langsung dari 1 bulan, karena kakak sudah prepare dan segala macam, baru pas declare. Nah, itu responnya gimana pas? Kan nggak mungkin dong kakak Pak, gue masuk Islam. Enggak, gue bilangnya gue mau masuk Islam. Ya, gue nggak seberani itulah. Gua dong. Ngibul dulu. Gue mau masuk Islam, gue bilang gitu. Berarti kalau misalnya mau masuk Islam berarti syahadat lagi? Saat itu ya, soalnya gue udah ditarik lagi ke gereja. Udah gitu demi keamanan saat itu, karena orang tua gue itu ya dibilang duitnya adalah gitu, dan keluarganya powerful lumayan lah gitu. Jadi teman gue itu sampai didatengin orang Ambon pagi-pagi ke rumahnya. Lo bayang nggak, subuh-subuh orang tua gue udah datang ke sana. Bisa dapet gitu rumahnya? Bisa dapet. Gila nggak? Dalam waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan laporan orang hilang itu berapa jam coba gue bilang? Kurang dari 48 jam. 48 jam. Ini itu gimana caranya? Aduh, ya itulah ya. Itulah keistimewaan dan keokean keluarganya. Subuh tuh udah di situ. Terus udah gitu, gua itu langsung bilang sama nyokap saat itu, gua mau masuk Islam. Gua sempet nggak disekep sih ya, keluar masih boleh. Cuman ya udah dibawa lagi ke gereja, ya pokoknya setiap minggu nggak boleh bolos lah, pasti dibawa gitu kan. Terus udah gitu dihantam juga udah gitu. Sampai sekarang nih kalau gue nengok ke kiri nih, kalau gue paksain bola mata gue ke kiri tuh ada garis di sini tuh. Sampai segitunya ya, Kak? Ada garis kayak sinar-sinar gitu, masih ada. Karena gue ditendang di sini. Oh. Ditendang sama bokap. Oh. Tuh. Ditendang itu sampai jadi pada satu sisi ditendang mata. Kenapa sampai ada itu? Berarti kan ada berdarah dong di sininya kemarin itu. Berarti kan sempat ada luka. Enggak darah. Enggak ada. Cuma memar aja. Jadi efeknya sampai kayak ada garis gitu di sebelah kiri ya. Kalau ngelihat sebelah kiri. Yes. Soalnya gua posisi saat itu kalau nggak salah lagi duduk di lantai, tiba-tiba bukan masuk kamar, mungkin marah atau gimana. Gua langsung kena gitu. Jadi gue langsung buru-buru cover. Jadi saat gue tersungkur ke samping gitu, gue buru-buru mau cover tapi udah telat. Jadi sempat kena sekali dulu baru gue ke cover sama tangan gue sendiri. Oh, gitu. Agak serem ya. Ya lumayan. Agak lumayan mengerikan ya.
karena tendang sih gitu, karena apalagi kita sama-sama tahu tenaga laki-laki ya, Yes, untuk betul. apalagi tenaga laki-laki orang tua yang luar biasa pada saat lagi emosi gitu, tapi Pasti. tapi Tapi sama kayak Mbak Wil. Iya. Tapi bedanya, aku saat itu langsung bikin laporan. iya sih, kalau Aku bikin saat itu. Soalnya ya with the power lah, Iya, bilang with the gitu power, kan. ya. Nah, jadi aku bikin gitu kan. nah setelah semuanya itu berarti kan keluar. Nah, itu tinggal di MRBJ itu. Enggak, aku ngekos di UIN Ciputat, daerah UIN Ciputat deket Universitas apa sih? Universitas UIN lah gitu namanya. Kan Itu daerah-daerah yang benar-benar hijab Islamic. syar'i, Islami Oh, iya, banget. Gitu. iya. Aku ngumpet di situ sempet ada sebulanan lah. Oke. Nah, itu tadi kan sempat tuh pas lagi masa-masa kuliah. Kuliahnya lanjut. Kuliahnya lulus. Udah kelar. Kelar sampai kelar. maksudnya orang tua nggak sampai mencari ke kampus dan segala macam. Nyari. Maksudnya Nyari, dia semua kan kadang cari. tuh ada tuh yang kayak biaya kuliahnya diberhentikan segala macam, tapi ini enggak. Enggak. Nyari sampai ke kampus nyari, terus nelpon terus juga masih tetap kontakkan gitu sama orang tua. Sampai akhirnya karena aku juga perlu sertifikat untuk ubah KTP apa segala macam, belum berubah tuh kan. Udah gitu posisinya juga aku bilangnya saat itu adalah aku mau masuk mualaf. Jadi dan aku juga butuh perlindungan. Jadi saat itu aku syahadat dengan almarhum Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham. Di Sentul. Oke, berarti syahadat 2 kali. 2 kali. Yang kedua kali itu syahadat saat tablik akbar, beliau memang jamaahnya sampai puluhan ribu. Papaku datang Oh, menyaksikan. Oh, bahkan diajak ke di samping Ustadz Arifin Ilham di mimbar. Wow. Akhirnya mengikhlaskan. Enggak sih, terpaksa itu. Karena kalau syaratnya dari yang Kohani itu kan yang ngurusin mualaf itu, syaratnya itu kalau mau ketemu Melisa ya ikut dia di tablik akbar itu. Jadi dia dipakein peci. Bapak gua dikerjain banget dah sama Kohani lah, parah banget. Dipakein peci, disuruh wudhu, sengaja wudhunya dipaksa, airnya harus dimasukin ke hidung katanya. Parah banget sama si Kohani itu bener. Nah, setelah itu semua berlalulah itu. Nah, kerjanya dulu di mana, Kak? Kan lulus Enggak, aku nggak kerja. Oh, nggak Aku kerja. usaha boneka dulu. Oh, usaha Bikin boneka. boneka. Nah, itu tuh kan aku pernah nonton tuh, Kak. Kakak jualan mie ayam tuh. Itu setelah nikah. After After married. Setelah married. Nah, dari mualaf itu ke married itu berapa lama, Kak? Kayak 2 bulan deh. 2 bulan. 2 bulan. Oh, soalnya kan aku lihat tuh Kakak, jadi aku tuh pernah lihat Kak Melisa tuh di YouTube tuh Kodondi tuh datang ke sebuah warung makan mie ayam gitu. Aku di stalking. Iya kan? Jadi sampai seperti itu. Maksudnya itu berapa lama jualannya dulu, Kak? Sampai sekarang masih jualan. Oh, sampai sekarang masih jualan? Masih jualan. Tapi kalau dulu aku bikin mie-nya sendiri, Iya. sekarang udah enggak. Oh. Aku ngambil mie dari orang. Nggak kesempet. Disuruh bikin sendiri. Nah, setelah dari situ menikah dan punya anak berapa? 3. Laki-laki perempuan semuanya? Laki-laki semua. Paling cantik dong. Itu yang anak yang kemarin ikut MRBJ itu anak berapa? Yang ketiga. Yang ada di videonya Kodoni kalau opening. Iya, kalau opening yang begini. Gini. Anak saya guys, bukan anak Kodoni, anak saya. Jadi itu anaknya Kak Melisa ya. Jadi selama ini kita sudah pada jangka itu Anaknya Kodoni ya pada semua. Gue kan bacain komennya ya. Pada kira anaknya Kodoni, emang mirip apa? Gue bilang, sorry ya, ini bukan gue. Tolong deh. Biarin aja, bikin dia senang. Nah, setelah itu, nah, mulai gabung sama, pada tahu nggak sih kalau Kak Melisa ini adalah admin Garda Mualaf Indonesia. Admin, manajer, aspri, dan lain-lain. Sejak kapan, Kak? Sejak Udah berapa tahun, Kak? Berapa ya? Kayaknya 2024 pertengahan deh. Jadi saat itu aku memang anak-anak udah mulai gede kan. Terus aku merasa sepi gitu, maksudnya ya paling sama suami, anak-anak, mertua gitu kan. Walaupun
Maksudku they're very nice gitu, dan bahkan keluarganya tuh sangat-sangat very nice gitu. Cuman ya namanya kan kita butuh friendship ya. Gitu Iya, kan. betul. Sedangkan aku kayak sempat beberapa kali ikut kajian atau apa gitu. Aku belum ketemu circle yang pas aja gitu maksudnya. Nah saat itu kebetulan lagi ada teman aku juga yang mualaf saat itu minta, dan dia punya resto Chinese gitu. Dan dia manggil aku minta tolong untuk bantu dia, ada orang lah datang ke sana mau syahadat gitu kan. Tapi mau ngobrol-ngobrol dulu gitu. OTW dong gue cus ke sana kan. Nah, itu orang juga gue hubungin nggak balas, gue pikir mungkin lagi ngobrol atau apa. Pokoknya kan yang penting gue udah janji gue ke sana. Pas sampai di sana, ada Kodondi lagi makan sendirian di meja depan. Gue bingung dong. Ini apa sih? Ternyata dia lagi servis motor di dekat-dekat situ. Ducati lagi di bawah, dia Ducati lagi di bengkel, dia makan. Gitu, lagi makan Chinese food di tempat temenku itu juga. Dan alhasil orang yang harusnya ngobrol sama gue, ngobrol sama dia. Nggak jadi ngobrol sama gue. Gue kesana jadi nggak ada tujuan gitu. Terus ngobrol akhirnya sama Kodondi. Dia tanya, lu kemana aja sih Mel gitu kan, karena ya sejak mie ayam itu juga kan udah agak lost kontak. Gue sempet mie ayam, terus sempet ngajar bahasa Inggris santri-santrinya Kodondi 2022 itu nggak salah. 2022 tuh sempet ngajar, itu lagi COVID tuh, jam-jam COVID lah pokoknya. Ngajar, terus udah gitu hilang tuh, sempet hilang. Baru ketemu lagi karena hamil kan. Anaknya udah mulai gede, 2 tahun kemudian ketemu dia bilang, ayo bikin YouTube aja deh. Dia bilang gitu kan, ngobrol-ngobrol sama dia, bikin YouTube gitu kan. Gue bantuin, dia bilang, datanglah gue tuh ke studionya Kodondi kan, diajarin. Totonya gue bukannya diajarin. Pertama kali gue datang ke sana, gue pengen tahu tentang YouTube apa enggak. Gue dipaksa podcast dengan menggunakan channel gue. Ya kan dapat langsung detik itu juga jebret. Gue dipaksa jadi host seperti kemarin kerjain begitu, sama persis. Terus Wah, agak repot nih bapaknya. Sama persis dah pokoknya. Terus gue udah coba lah gitu kan. Ternyata nyari narsum itu tidak segampang yang kalian kira. Beneran gampang. Pusing saya Darby. Itu yang saya alami sekarang. Iya kan? Kalau gue kan kayak indahnya ngeliatnya kayak, wah Kodondi banyak narsum gitu. Wah kayak gampang nih cepet. Jadi gue sama laki gue pas itu berdua, dia bilang katanya, gue support lu, ayo gue temenin apa semua gitu kan. Bahkan dia yang kayak ngurusin tripod lah, apa itu dia, gue yang kayak hosting ini kan. Dan ada beberapa kali video gue adalah gue ngejajah tempat ini. Dulu masih di sini, posisinya tuh di sini mejanya. Gue inget banget, terus gue di depan situ lah sama narsum gitu. Masih di tempat sini dan gue jajah tempatnya. Berapa kali gue WA dia, kalau lagi pakai itu nggak gitu, studio nggak? Nggak, mau pakai, iya pinjem ya gitu. Bahkan kameramennya juga gue pinjem itu semuanya. Peralatannya semua gue pinjem. Belum mas gitu. Gitu. Posisi sekarang kesini nih, gue jajah. Mohon maaf Kodondi. Kayak gitu jadinya. Cuman kalau ini kan diuploadnya langsung di Kodondi. Iya. Kalau gue pas itu nggak, gue punya channel YouTube si Cici Melon. Oh iya, tahu. Gitu. Gue bikin channel itu lumayan tuh, dalam satu postingan langsung di-boost sama Kodondi, lumayan lah, langsung viewernya gede gitu kan. Langsung nggak lama kayaknya 4 video tuh gue udah monetize. Udah monetize dari YouTube. Cuman karena gue sangat sulit sekali mencari narsum, akhirnya gue nyerah. Dengan kesibukan gue ada bocil 3 ya, gitu kan. Akhirnya gue nyerah. Plus gue ada mie ayam juga pas itu. Nah, laki gue juga gak marah sih, dia bilang katanya, ya gue sih support lu doang, kalau lu mau apa-apa silakan gitu kan. Gue sempat menjajaki setelah itu dunia digital marketing, ikut-ikut sama teman gue gitu kan. Cuman gue rasa that's not for me gitu kan. Nah, gak lama ketemu Kodondi lagi, gue lupa di mana. Terus dia ngajakin gue untuk ikut aja kayak acara kumpul-kumpulnya dia setiap minggu gitu dengan yayasannya dia. Saat itu lagi rame-ramenya gitu kan. Ikutlah gue. Disitulah jadinya. Terus udah gitu gue lihat saat gue nyamperin Kodondi pas itu posisinya adalah dia abis ketemu sama orang siapa gitu, gue lupa, di sini di studio ini, dan totonya orang itu kalau nggak salah Ahmadiyah. Adalah itu aliran gitu kan. Terus gue shock kan, gue kaget kok orang seperti Kodondi yang followernya udah sekitar 600 mau 700 ribu saat itu
kok nggak ada yang cover gitu, nggak ada yang apa gitu kan. Terus gue menawarkan, gue iseng aja gitu kan, mau nggak kok, coba yang mau ketemu lu gue filter dulu, gue bilang gitu. Mulailah di situ. Di situ, jadi ya. Terus dia juga terima-terima aja lagi, mau aja lagi. Ya udah deh, coba lu mau itu, ya udah gitu katanya. Sampai sekarang lah akhirnya. Sampai sekarang berarti. Jadi kalau kalian susah ketemu Kodondi, itu saya. Saya membuat dirinya Sibox. Iya, gua aja harus tanya dulu sama doi. Enggak. Kita cuman tugasnya memfilter aja sih gitu. Makanya ada beberapa orang yang memang kalau WA aku minta silaturahmi sama Kodondi sampai harus kesini tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada apapun yang jelas. Itu bukan artinya saya sombong ya guys ya. Demi keamanannya Bapak. Maksudnya Kodondi. Demi keamanannya Kodonditan sendiri. Karena kita jujur aja, WA yang masuk itu nggak cuma untuk ketemu, ada yang lain-lain, yang ngancem juga banyak. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau kalian yang pada menghina Kodondi di luar sana, yang balas kalian tuh saya. Ya, kalian tuh nge-WA bukan ke Kodondi langsung sampai ngata-ngatain tuh, kalian ngatainnya saya yang baca gitu. Gitu. Jujur aja ada beberapa yang gue cekin. Ada beberapa yang jadi mainannya laki gue. Iya. Dibalesin beneran, diladenin gitu loh maksud gue sih gue nggak mau gitu kan, males gitu. Nggak, karena kayak gue juga kemarin itu sempet tuh ada beberapa netizen yang waktu itu yang Kamelisa hubungin gue yang datang ke rumah sakit, ya kan, tahu itu kan gitu. yang kayak gitu kan, tahu itu tuh dia sampai jadi tuh ternyata tuh di saat itu tuh di hari itu ada 2 orang Kak, sampai security bawah tuh ada naik ngasih tahu ke gue, ada anak muda gitu untuk mau ketemu, terus akhirnya dia lama lah nunggu. Untung gue nggak lewat pintu A, ya kan. Untung gue nggak lewat pintu A. Nah ya pas waktu Kak Melisa hubungin gue itu dia bener-bener nunggu Kak. Akhirnya gue samperin bersama dengan 5 security. Ya gue juga takut lah, ya kan. Terus? Akhirnya gue samperin di lobi sama 5 security, terus gue tanya sama bapak itu tujuannya apa. Singkat cerita, dia pengen ketemu sama Kodondi, dia pengen diruqyah dan segala macam. Ya, apa sih gitu kan. Terus akhirnya dia pengen banget ketemu sama Kodondi. Akhirnya gue bilang gini, mohon maaf Pak, saya tidak bisa memberikan Bapak untuk ketemu sama Kodondi. Bagus. Oke, terus ya kan? Karena bagaimanapun saya harus menjaga posisi dia, saya harus menjaga keamanannya dia. Yes, betul. Gitu. Karena saya pun dilindungi sama dia, berarti hak saya juga untuk melindungi Kodondi. Gitu kan. Ya tapi saya pengen gini, maksa. Terus gue bilang gini, maksa banget ya guys. Maksa banget. Terus akhirnya gue bilang gini, kalau Bapak mau memaksa, percuma. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau memang Bapak memaksa, Bapak silakan pergi. Saya mau lanjut bekerja. Gue bilang gitu. Akhirnya dia, oh ya maaf, minta maaf, dia dari Jogja. Ya, itu, dari Jogja. Ujung-ujungnya apa? UUD. Iya, itu. Ya kan? UUD. Dan pada akhirnya gue bilang, maaf Pak, saya tidak bisa memberikan apapun. Bukan berarti saya tidak mau ya, tapi saya tidak bisa memberikan apapun karena bukan ranah saya. Gue bilang gitu. Akhirnya dia cabut tuh. Itu maksud gue, bukannya kita nggak mau ya untuk banyak yang mau bertemu dengan Kodondi gitu. Tapi kita harus sama-sama saling ngejaga ya nggak sih Kak? Yes, betul. Nah, selain dari situ, selain dari udah gak bergabung sama Kodondi dan segala macam, 10 tahun Kak menjadi mualaf. Perasaannya gimana sih Kak sekarang? Kan saya masih baru nih ya, masih berguru. Kalau aku memang dulu itu salah satu alasan yang masuk Islam itu adalah aku suka dengan konsep pernikahan mereka. Di Islam gitu ya. Jadi aku setuju dengan konsep di mana lelaki itu seorang imam, dan aku setuju dengan konsep di mana kita itu sebagai perempuan itu nggak kalah level, walaupun kita harus hormat sama dia sebagai imam. Gitu. Dan memang itu juga alhamdulillah diterapin. Gitu. Jadi aku pun sampai detik ini walau punya ups and down dengan suami pasti ya gitu. Makanya kita kayak start dari nol apapun itu. Tapi aku nggak pernah yang namanya ngeluh. Karena basically I'm happy. Iya sih. Basically I'm happy gitu kan. Dan ternyata
baru tahu gitu ya bahwa ngejalanin Islam itu kalau bisa kita jalanin dengan nyaman, kita bisa sholat, kita bisa mau ikut kajian ya ikut kajian tanpa ada larangan, tanpa harus worried dengan apapun itu enak freedomnya. Seperti yang kamu rasakan kan, sampai kamu tinggal di sini tuh seenak apa gitu kan, bisa bebasnya gitu kan. Itu jadi aku juga lebih tenang gitu. Plus ya mungkin aku kehilangan ya family lah gitu, maksudnya family aku gitu kan. Cuman I have new family. Iya, gitu kan. betul. Entah itu Kodondi, entah itu dirimu gitu kan, teman-teman yang di Garda Mualaf semuanya gitu. Seneng, makanya aku tuh kayak yes Cimeli. Jadi itu aku seneng dengan adanya orang-orang baru ini gitu. Lebih caring, lebih itu, walaupun kita bukan family ya, tapi supportive-nya gila di sini. Iya, supportive-nya. Itulah sih yang gue rasain sih Kak. Yang aku rasain gimana, kenapa aku bisa sampai posisi sekarang gitu, dan aku bisa tinggal di Garda Mualaf Indonesia, di apartemen ini, di situ. Itu rasa aman sih. Aman kan? Iya, rasa aman. Walaupun gitu. Apartemennya agak horor ya. Iya, karena catnya warna hitam semua ya Kak. Gitu. Terus tiba-tiba ada suara goyangan kasur di sebelah kanan. Kak, tadi malam denger lagi, tanya Cimeli, Ci. Tadi malam denger lagi kan kita. Astagfirullahaladzim. Sampai gue bingung gitu, pengen banget gue ketok itu sebelah lagi ngapain. Gak apa-apa, ketok aja. Kayak gitu berhak sebenarnya. Assalamualaikum. Iya kan kita. Aku perlu ya sih. Pengen ikut ya, asik ya. Boleh masuk gym nggak? Boleh masuk gym nggak? Welcome to the club. Nanti ya, ada sesinya ya Zia. Abis ini dia mau podcast lagi, gila nggak? Sini maksudnya. Sehari ngebajak 2 narsum, coba bayangin. Itulah Mbak Wilda. Nggak bisa. Nah, sekarang kan udah dirasain segala macam, punya anak 3. Mau nanya Kak, kan gue masih single nih ya. Pernikahan gini, gimana sih Kak setelah nikah tuh punya anak 3, kehidupannya yang bener-bener very nice, itu gimana sih Kak? Karena gue jujur gue pengen gitu, tapi belum ada. Ayo kita jual dia. Nih ya, ini sekedar advice buat siapapun yang belum nanti akan married atau bagaimana. Iya. It's not every time also nice. Oh iya sih, Gitu. betul. Pasti. Karena gue aja sebagai seorang istri, walaupun gue hari-hari misalkan gue kesini, gue kerja gitu kan, alhamdulillah ya laki gue nggak pernah berproblem lah ya gitu kan. Selama judulnya gue sama Kodondi gitu loh, jadi dia fine-fine aja gitu. Tapi tetap aja saat gue pulang, gue melihat dia dengan gue capek atau apa, yang ada di benak otak gue apa tau gak? Kayak gue kudu ributin dia deh dikit. Beneran. Dan itu beneran gue rasakan gitu loh, maksudnya saat namanya perempuan ya, emotion kita kan kadang suka ups and down, apalagi saat kita lagi dapet, pasti ya. Betul. Gitu. Rasanya tuh pengen ngegangguin dia tuh ada. Jadi isengnya ada ya. Gue kan pernah kayak nonton kajian-kajian yang pernikahan gitu ya, banyak kan ya. Sampai ada beberapa ustadz yang bilang, Maya kalau laki tuh perempuan marah atau apa, diem aja gitu lah, apa gitu. Dan, karena mereka tuh memang suka begitu, apa gitu. Dan mati gue ini ustadznya pro laki banget ya gitu. Ternyata sekarang gue sadar ya gue sesinting itu ya gitu gue bilang. Emang gue tuh hadir untuk mengganggu hidup dia. Emang begitu gitu maksudnya. Jadi ya alhamdulillah ada yang tipenya sabar kayak laki gue. Mau lo bayangin aja dia lagi serius nih nonton gitu. Nonton. Gue tiba-tiba bisa dengan iseng yang ngeliat muka dia serius begitu. Gue masukin jari gue ke kuping dia. Gitu. Lo bayangin lo lagi nonton seserius itu, terus tiba-tiba ada tangan yang super dingin kena AC nyolok ke kuping lo. Set gitu. Annoying nggak? Itu annoying banget. Dan gue sadar tuh gue annoying. Tapi I still do it gitu loh maksud gue. Iya ya. I still do it gitu karena ngelihat dia annoyed tuh seru. Apalagi saat dia setelah annoyed dia berusaha untuk sabar. Gitu maksud gue. Apaan sih? Yes, gitu. Cuman ups and down itu
pasti akan dikasih sama Allah ya, pasti akan dikasih. Dan kalau kita bisa lewatin itu as husband and wife, itu indah banget, enak banget. Tanpa kita, maksudnya walaupun kita lagi susah, stres, siang-siang atau apa-apa gitu, malamnya pas lagi kita lagi, maaf ya, bikin ngiri ya sedikit ya, ya buat yang pada jombloers. Masih enak aja ada deep talk gitu. Iya, benar sih. Gitu, bisa saling lepas penat gitu kan. Jomblo guys BTW. Yang mau taruh bisa hubungin saya di 0896 30 300 300 ya. Kirim CV taruh sebagus-bagusnya, oke? Nanti juga aku paksa Mbak Wilda bikin CV taruh, oke? Sip guys. Aduh, agak gimana ya? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Many options is good. Betul. Nah, dari itu semua, sekarang dari Kak Melisa nih, ada yang mau ditanya-tanya nggak? Sekarang gue mau balik, pengen lo ditanya-tanya. Tipenya apa? Pengennya yang kayak gimana? Ya dong, karena kan gini, sama aja saat CV itu datang ke gua, sebelum gua kasih ke Wilda, pasti gua akan sortir duluan, betul? Betul. Sebagai manajer terbaik. Gue pasti akan filter dulu, gue akan kepo dulu pekerjaannya apa. Karena yang terakhir gue kasih Mbak Wilda is not that nice. Kalian tahu? No. Nggak boleh. Sakit banget. Gitu. Jadi mohon maaf ya guys, sekarang siapapun, beberapa orang memang udah ada ngirim-ngirim gitu. Beneran? Itu masih gue filter. Serius? Yes. Pantesan kemarin tuh si Kodoni tuh sampai bilang gini, lu sebenarnya mau niat gak sih mau cari jodoh? Gitu, soalnya ada yang mengirim. Iya, ya ke bapaknya juga banyak. Maksudnya ke Doni itu juga banyak gitu loh maksudnya. Iya. Gitu. Kalau soal untuk tipe sih sebenarnya gue nggak ada tipe khusus ya, gitu. Karena gue tahu diri dengan kondisi, maksudnya gue juga nggak cantik-cantik banget ya, gitu kan. Cuman berat banget sih. Sama diri sendiri tuh nggak bawa, you have to bukan, self-love. maksudnya gue cantik, tapi gue tidak terlalu cantik, tapi gue menarik, gitu. Gue tidak cantik, tapi gue menarik, gitu kan. Gue punya daya tarik tersendiri, jadi itu beda dari yang lain. Gue punya inner beauty, asik. Ya kan? Kalau untuk tipe untuk laki-laki sih sebenarnya nggak ada gitu kan. Maksudnya tipe yang untuk kayak physically itu ya karena saya sadar saya pendek ya agak tinggi dikit lah gitu kan. Perbaiki keturunan gitu ya. Itu pertama. Hidung saya kan mencrot ke dalam nih. Ya agak mincungan dikit, nggak usah perlu kayak yang kayak pensil tajam gitu, nggak perlu, cuman ada bentuknya aja gitu kan. Kita mau tahu diri bentuknya gitu kan. Soal ini harus sudah kerja. penting itu sangat penting. Karena sampai copot. Semangat ya kalau orang ini. Sangat penting. Piti sangat penting. Karena gue nggak mau yang namanya mokondo. Yes, betul. Ya. Betul. Sorry, mohon maaf ya. Untuk laki-laki yang mokondo, lu cabut-cabut aja dah. Buang ke laut. Ya, serius. Karena gue bukan wanita matre, ya. Tapi gue realistis. No. Kita matre. Bukan, maksudnya materainya itu gue matre terhadap diri gue sendiri. Gue berpenghasilan, gue bekerja, gue bisa menyanggupi diri gue sendiri, gitu kan. Ibaratnya nih, gitu. Masa iya gue dapet lelaki yang mau kondo? Kan nggak mau, Yes. Iya kan. Minimal lo kerja aja dan menghidupi diri lo sendiri, lo mampu ya itu cukup. Kalau gue beda pandangan. Iya kan? Kalau gue matre, Iya. serius. You have to give me money, you don't give me money, you go away gitu kalau gue. Tapi kecuali kalau lo punya harta 7 triliun ya nggak apa-apa. Saya sangat terima kalau itu. Karena emang itu mereka punya kewajiban. Iya, maksudnya Jadi, lebih misalnya gini, lebih enak sama-sama bekerja. Dan satu hal, jangan pernah menyuruh gua untuk menjadi ibu rumah tangga 100% di rumah. Lebih baik syarat guys. Syarat. ini syarat sampai gua pensiun, gua akan tetap bekerja. Ya. Karena lebih baik segala sesuatu dibagi 2 dibandingkan diperhatikan ke 1 orang. Itu prinsip. Gitu. Itu salah satunya. Syarat-syarat itu
gitu. Beda sama gua beratinnya semua ke sono. Ngapain? Jangan. Karena Ya kan maksudnya gini, apalagi kalau dia bisa kasih kita lebih ya kan. itu seperti beda, ya itu kan? beda. Itu kan Yes. ibaratnya kayak bonus ya. Cuman kan untuk kehidupan sehari-hari, ya lo minimal banget lah penghasilannya nggak jauh beda lah sama gua gitu aja. Ingat kata bapak, ingat kata Kodondi. Ingat kata Kodondi Iya. ya. Lelaki wajib memberikan sandang, tangan, papan. Ya. Iya kan? Wajib ya. Wajib. Jadi sampai kapanpun ya Den, gue akan terus meminta. Betul. Kita memang meminta. Ini gua ya Kak, tetap meminta. Itu kan karena kewajiban. Iya. Tapi ada batas-batas kalau menurut gua harus tahu diri nih. Kan ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar itu. Oke. Iya kan? Yang kalau itu kan bonus ya. Tapi kalau misalnya dia punya harta 7 turunan gak habis-habis ya nggak apa-apa. Itu rezeki juga. Misalnya punya berapa hektar tanah kita bikin apartemen gitu kan, kos-kosan kayak gitu. Sekalinya tahu punya banyak harta nggak tahu diri ya. Katanya dia tahu batasan ya ngomongnya, bayangin mintanya apartemen tadi apalagi mobil. Bukan bikin kontrakan 30 pintu kan lumayan. Terus kuncinya lu yang pegang semua. Oh iya dong. Terus udah jadi gitu mimpinya itu adalah sebagai ibu kos. terus udah gitu harta semuanya atas nama gue, nggak mau atas nama suami. Jangan atas nama Tahu diri gue. banget ya Allah. Sumpah tahu diri banget. Masya Allah tabarakallah. Semua harta gono gini itu harus atas nama gue, nggak boleh atas nama suami. Catat. Ntar gue jual lu susah. Sabar dong. Gue pusing nih jadinya. Gue mau jual lu gimana kalau gitu caranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doni. Enggak, ini bener banget siapa emang gue sipin situ. Pede banget. Lupa tadi nanya apa sih? Udah ya. Kriteria syarat gitu semua ya guys ya. Agak nggak tahu diri nggak apa-apa, kita terima Tahu diri, tapi agak nggak tahu diri juga gitu kan. Suka-suka lah gitu. kan dari hati ke hati. Hati saya paling dalam kan begitu. Setelah ini semua guys, ingat kalau ada yang mau sama Mbak Wilda bisa hubungin aku di 0896 30 300 300 ya guys ya. Yang belum dibalas dalam berjam-jam tolong please. Saya juga ada keluarga, anak saya banyak. Sabar ya guys, pasti dibalas satu-satu. Kalau nggak dibalas dalam waktu 2 hari, please di-upin aja, dinaikin lagi aja WA-nya ya guys ya. Saya manusia, hilaf, salah. Nah, untuk dari Kak Melisa sendiri ada yang mau ditanya-tanya nggak sih soal gue segala macam? Sebenarnya gue bingung ya Mbak ya. Kan maksud gue, lu orangnya se-fun ini. Iya. Yalah, fun lah gitu kan. Terus gue bingung tuh, sebenarnya gue udah dengar kisah lu dengan berapa kali sih dia kesini kok? Sebelum berapa kali lah dia kesini, pokoknya sama Dokter Iqbal pas itu. Gue tuh miss aja gitu maksudnya, karena lu sama gue saat sebelum mualaf itu adalah orang yang lumayan bertolak balik. Gitu. Tolak balik? Karena gue walaupun gue kuliah di UPH, gue nggak nyentuh clubbing. Oke. Gitu. Ya kan? Jadi gue kayak agak-agak make sense bagi gue kalau sampai gue menyentuh Islam. Bagi orang yang seperti lu yang maksudnya suka sebelum nggak apa-apa lah ya kita Iya, emang bener kok. sebelumnya suka clubbing gitu kan. Ya sama-sama pemakan babi lah. Gitu kan. Ups. Nggak, enak kok, nggak apa-apa. Gitu. Tapi lu bisa sampai totally Hijrah 180 derajat. Yes. How? Kalau gue mungkin gue masih kayak ya transisi gue nggak terlalu banyak, paling mentok-mentoknya transisi gue adalah gue langsung syar'i gitu kan, langsung hijab syar'i gitu kan, berpakaian syar'i, ya ibadah ya oke lah gitu kan. Tapi gue tuh bukan yang tukang clubbing, gue bukan yang tukang minum, gue tuh not that type gitu loh. Jadi
transisinya nggak terlalu banyak. Kalau lu kan kayak transisinya tuh Hijrah 180 derajat langsung muter gitu ya. nggak gini. Iya. Iya. Nggak Gitu. sampai ini sih. Cuma gitu. Gimana ya Kak? Karena kalau dibilang gue udah capek. Capek main. Bukan. Capek mau hidup itu mau sampai kayak gimana? Karena yang gue bilang di situ pada saat gue podcast pertama itu dia gue kosong 1 tahun, gue bayangin aja 1,5 tahun itu gue kagak gereja. Tiba gue ke gereja, gue nonton podcast Ustadz Adi Hidayat gitu. Itu sangkin gue mencari kekosongan itu, itulah gue gitu. Gue se-fun itu, gue se-fun ini, tapi satu orang pun tidak tahu masalah gue pribadi gitu. Sampai nyokap gue tuh selalu bilang gini sama gue, kamu itu kayak perpustakaan yang rapi gitu, terlihat benar-benar rapi, tapi sebenarnya kau tuh punya hati tuh sebenarnya sangat hancur. Tapi kau bisa menyimpan semuanya secara rapi dan semua orang pun tidak tahu bagaimana hatimu. Lu bisa topeng bagus banget gitu Iya, Mbak ya. Gitu. Gue mengikuti teman-teman gue yang clubbing dan segala macam gitu. Bahkan bayangin aja salah 2 dari mereka, gue everyday ketemu sama dia gitu kan. Itu mereka pun nggak tahu. Makanya mereka se-shock itu. Iya, sampai WA gua. Sumpah sampai WA gua temennya. Iya kan? Tapi itu salah satu yang WA gua itu salah satu itu. Iya. Oh, oke. Oke, paham ya? Paham why ya? so heartbroken. Iya kan? Gitu kan. Everyday gue sama itu, mereka. Gitu kan. Bahkan salah satu dari mereka bilang gini, lu tiap hari sama dia, tapi lo sama sekali nggak pernah menceritakan permasalahan lo sama dia. Emang lo anggap dia tuh apa? Gue bilang gini, gue bukan gimana-gimana. Sama nyokap gue aja gue nggak pernah cerita. Karena ini adalah konsep di mana dengan gue dan Tuhannya gue. Gitu. Jadi, dan gue, itulah maksudnya, gue menutupi itu semua, gue menutupi semuanya sedemikian rupa, gue mencari itu dengan sendirinya. Jujur, gue capek Kak. Capek dengan kehidupan yang seperti itu. Gitu. Mau sampai kapan gue? Kan sebelum gue kesini tuh kan gue mau ke Bali. Ngapain? Oh, have fun. Iya. Have fun. Have fun. Ya. Gitu kan. Gue udah beli tiket Kak. Gue udah beli tiket PP hotel. Gue udah beli untuk voucher buat masuk Atlas. Paham dong? Paham. Iya kan? Sampai gue udah ngubungin teman-teman gue yang di Bali, ya kan? Sangkin gue bener-bener mencari kesenangan itu, gitu kan? Tapi alhamdulillahnya gue dipertemukan sama Dokter Iqbal, yang gue cerita sama Dokter Iqbal menangkap itu dan gue dipertemukan dengan Ko Dondi. Karena gue bilang sama Dokter Iqbal, Dok, gue capek, kayak gini gue capek, gitu. Makanya jadinya gue melakukan ini semua secara sendiri. Gue merinding sama Mbak. Sumpah gue merinding sampai menitikan air mata ya. Maksudnya tuh hidayah tuh segitu indahnya ya. Maksudnya untuk orang yang benar-benar, mohon maaf ya, maksudnya lifestyle-nya tuh seperti itu gitu loh. Nih, bahkan sampai teman-teman gue satu rumah sakit pun pada bilang gini, Kak, kalau ngelihat lo dulu, ya, ngelihat lo dulu, Dut, ke kantor, itu buset dah. Kalau bukan baju mini, itu belum Wilda. Gue juga lagi dulu, sumpah, gue tuh dulu, sekarang ya gitu, mohon maaf ya gitu, suka ngelihat orang-orang yang berpakaian seperti itu. Gue kayak ngeliat gini, kayak gambar diri gue. Ya, terus gue tuh kayak, what was I thinking sih gitu. Ya kan, gue ngapain sih dulu gitu ya. Nah, otak gue tuh kayak, ada yang salah sama gue dulu. Kita menganggap itu sangat biasa aja, benar nggak? Iya. Ya kan, Gitu. it's so very normal untuk show your skill. Iya, betul, kan? betul banget. Jadi, gak ada masalah di situ, tapi ya itu lagi kan karena didikan. Iya.
apa namanya, lingkup pertemanan Iya, gitu lingkup kan. pertemanan. Gitu. Dulu nih gue rangkul-rangkulan sama temen cowok Cindo tuh kayak udah biasa aja. Iya. Iya, itu kayak it's seriusan gue. Dulu tuh pas gue begitu, sekarang kalau gue pikir-pikir lagi, kok gue dulu begitu ya? Mending, datang-datang. Kak, mending lo masih rangkul-rangkulan, gue living together sama temen gue laki. Tuh kan. Kok Padahal nggak kami diihin? sahabatan. Kok nggak diihin sih? Diihin dong. Padahal kami sahabatan. Living together gue satu apartemen di Kalibata. Dia normal. Kita memang pisah kamar, dia pesen yang 2 kamar. Ya, Gitu. kayak ya sebenarnya Iya. ya live kayak di negara lain. Iya ya, gitu kan, gitu. ya. Tapi kadang dia bawa pacarnya. Gitu Ya, kan, paham kan kayak gitu-gitu. paham. Sampai gue berpikir gini, ya udahlah gitu. Saat itu ya, saat itu. Tapi sekarang pada saat gue begini dan gue kondisi gue yang sekarang kayak gini, gue justru malah bersyukur tau Kak. Karena Allah tangkap gue secepat mungkin. sih. Gitu. Sampai gue mikir gini, ya Allah, makasih ya lo udah, Allah tuh udah tangkap gue dengan kondisi gue yang benar-benar luar biasa saat itu, ya. Tiap hari kan mabok, Every day, tiap Jumat Sabtu gue mabok, every weekend kalau lu lagi nggak Iya. working tuh lu pasti Iya. minum. gitu, pasti gitu. Nah, minum tuh bukan mending Kak, segelas 2 gelas. Sekarang udah begini, ya kan? Iya. Ada satu hal yang gue pengen nanya, Mbak. Apa? Lebih save money apa enggak? Mohon maaf Kak. Sekali gue pernah Masalahnya masih gini. bokap gue kan sering, Iya, walaupun gue nggak pernah, iya, tapi iya. bokap gue tuh dulu sering cerita sama gue kayak saat dia dulu suka begitu. Ya kan open table kan nggak murah pasti Mohon dong. maaf, saya nggak pernah ngeluarin duit Kak. Seriusan? 1 rupiah pun gue nggak pernah ngeluarin duit. Ada donaturnya. 2 sultan. I see. Gitu. Paham kan? Dan dia maksudnya gini, sampai dia tuh bilang, lo nggak usah bawa-bawa gue di podcast lo. Gue enggak, gue justru gue bukan membawa dia, tapi gue berterima kasih. Gue tetap harus berterima kasih, walaupun gue saat itu terpuruk dan segala macam, lo memfasilitasi itu, gitu. Walaupun lo nggak tahu sebenarnya hati gue sekosong apa, gitu kan. Yang penting walaupun hati kosong, drinking tetap jalan. Betul. Saat itu ya. Saat itu. Gitu. Sampai kemarin tuh temen gue kan kemarin ke Depok, temen gue pengen nanya bilang gini, Dut, lo kangen gak sih minum begitu-begitu? Kalau jujur kangen iya, tapi gue udah gak mau mencoba. Ya. Iya kan? Kalau kangen iya, gue kangen bener. Maksudnya kayak, ayolah gitu, misalnya kadang kayak Karena gitu. dulu lifestyle kan. Iya, kayak gitu kan. Terus, ya kadang suka kepengen, tapi kan nggak mungkin. Gue udah nggak, gimana kayak, udahlah gitu kan. Udahlah, gue nggak mau lagi. Itu kapan, kalau gue melanjutkan itu lagi, kalau gue melakukan itu lagi, percuma dong. Iya. Sia-sia hijrah gue yang sudah sejauh ini. Gitu. Dan keputusan gue berjilbab pun menjadi huru-hara dalam keluarga. Pastilah. Dulu nyokap gue ngelihat gue begini dia nangis. Kenapa jadi begini? Gitu. Udah pasti. Sampai nyokap gue tuh, saya belum siap lihat kamu berjilbab di rumah, sholat di rumah, nggak boleh gitu kan, belum boleh gitu. Bahkan sampai gue tuh kalau ke rumah tuh 100 meter dari rumah tuh, sebelum ke rumah tuh gue harus lepas jilbab dulu. Oh gitu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi gue kalau misalnya pulang, gue pakai yang ada hoodie-nya, ya kan, pakai hoodie yang ada kapuconya, tutup helm, baru gue pulang. Maksudnya baru gue nyampe rumah. Paham. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Karena kemarin itu sempet beberapa minggu lalu, pas gue pulang, gue bilang gini sama nyokap, "Ma, kapan gue bisa sholat di rumah?" Bahas Jawabannya? dong. Aduh, langsung sesak dadaku. Serba salah ya. Serba salah diungkit-dikit gitu. Tapi enggak, itu memang proses. Semuanya proses sih. Iya, gitu. Jadi
Ya sekarang kayak gini ya dinikmati aja sih Kak. Nikmat banget ini mah kelihatannya. Ingat ya guys yang mau nanya-nanya tentang Wilda, kirim CV taruh bisa ke 08. Dan satu hal lagi, 300. berat badan gue turun lagi. Berapa kilo total sekarang? Udah 15 kilo. Alhamdulillah. Lihat tuh guys, masuk Islam kurus. Stres ya nggak? Batin. Ngebatin hadapin siapa? Kehidupan ini. Enggak lah, enggak. Enggak. Tapi sebenarnya lebih happy kan? Lebih lega, lebih puas. Lebih aman, gitu kan. tenang sih. Gue kayak Tenang, pasrah aman. sih, ngadepin hidup tuh lebih ke pasrah sih. Kayak Stresnya ya udah. sebentar. Iya, Karena kan harus iya, hadapin keluarga, iya. harus hadapin Iya. lingkup sekitar yang dulu Iya. pada itu gitu, yang sefrekuensi atau apapun itulah gitu kan. Oke lah, ada kayaknya sudah cukup. Iya, kasihan si Kesha tuh, mana Kesha? Dari tadi. Oke, sekarang Seriusan? Gantian dong, gantian. Oh iya, oke, gantian. Udah Oke. diusir yang Udah diusir sama Kodondi. Kodondi. Oke, terima kasih untuk. Sampai jam 2 juga nggak apa-apa kok di sini. Aman banget. Oh, mohon maaf, saya besok kerja. Oke, kita tutup untuk podcast Happy Mualaf dari Bicara Hati ke Hati, dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, di sesinya di segmennya Kodonditan. Tetap di Kodonditan kita harus majukan Garda Mualaf Indonesia. Siapa yang mau kirim zakat atau semuanya ada di link di bawah sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.